selesai ibadah sekolah minggu akan ada latihan ya untuk persembahan pujian di pesta hari ulang tahun GKPS Bandung. Kak, kenapa sih kita harus merayakan hari ulang tahun gereja? Kan kita gak bisa salam dia untuk ngucapin selamat ulang tahun. Dia juga gak bisa make a wish, tiup lilin, dan potong kue saat kita rayakan ulang tahunnya. Iya benar. Kenapa ya Kak? Dia kan bukan orang yang bisa pakai topi ulang tahun atau kita kasih hadiah untuk dia pakai atau makan. Aku jadi kepo juga deh Kak. Apalagi kan katanya usianya udah 62 tahun kan. Kalau kata opoku, perayaan ulang tahun itu hanya untuk anak-anak kecil sampai remaja. Kalau sudah dewasa biasanya hanya dirayakan di rumah masing-masing aja. Terus kenapa dong kalau gereja kita ulang tahunnya kita rayakan terus setiap tahun? Wah, adik-adik tampaknya sangat penasaran ya. Kalau menurut apa yang kakak pahami, kita terus merayakan pesta hari ulang tahun gereja kita setiap tahunnya untuk beberapa alasan. Pertama, yang pasti untuk mengingatkan kita lagi bahwa GKPS Bandung, gereja kita ini bisa berdiri sampai hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Namun tidak hanya itu, kita juga diajak untuk lebih mencintai gereja ini karena kalian tahu gereja kita punya sejarah yang begitu hangat dan penuh perjuangan di masa lalu. Hah? Hangat dan penuh perjuangan di masa lalu? Gimana maksudnya Kak? Jadi, gereja kita ini punya sejarah yang panjang dari awalnya banget sampai hari ini bisa berbentuk gedung yang bagus seperti ini. Dulu, omong-omong kita bersatu hati dalam perjuangan mereka mendirikan gereja ini sebagai tempat orang-orang Simalungun yang merantau di Bandung untuk bisa bersekutu bersama memuji Tuhan. Oh gitu, berarti kita merayakan berkat Tuhan dan perjuangan para omong kita dalam membangun gereja ini ya? Betul, selain itu, adik-adik tahu kan kalau gereja adalah orangnya, bukan hanya sekedar gedungnya. Karena itu, ketika kita merayakan pesta hari ulang tahun GKPS Bandung, kita juga merayakan pertumbuhan diri kita masing-masing dan persekutuan orang-orang percaya di gereja kita yang sudah diselamatkan Tuhan dan diberi tempat bertumbuh di GKPS Bandung ini. Wah, kalau begitu memang sudah seharusnya kita merayakannya setiap tahun ya. Ini bukan tentang perayaan ulang tahunnya, bukan tentang lilin dan kuenya, tapi lebih dari itu. GKPS Bandung jadi hadiah terindah untuk kita semua dan kita semua jadi hadiah terindah bagi GKPS Bandung. Tapi aku penasaran cerita dulunya itu gimana sih Kak? Boleh ceritain juga nggak? Iya, aku juga penasaran. Ceritain singkat aja nggak apa-apa, Kak. Supaya kami bisa mengenal GKPS Bandung ini lebih dalam dari sekedar tempat beribadah di hari Minggu. Oke. Dan kayaknya bukan hanya kita aja yang mendengar ceritanya. Kak, jemaat yang lain mau tahu ceritanya juga kan? Yuk kita ajak semuanya untuk dengerin ceritanya. Musik.
sama beberapa teman-teman Opung yang orang Simalungun juga. Kami sama-sama merantau ke Bandung ini. Punten Akang dan Teteh, maaf sekali mau bertanya. Akang dan Tetehnya mau ke gereja ya? Saya lihat bawa Alkitab. Boleh tahu gak gerejanya di mana? Oh iya teh, ini kita mau ibadah bersama, persekutuan kecil. Persekutuan kecil? Di mana Teh? Jadi bukan ke gereja? Nah, jadi gini Teh, kami ini kebetulan merantau dari Sumatera Utara. Kami bertiga ketemu di kampus. Terus ternyata setelah kenalan, kami sama-sama orang Batak. Spesifiknya Batak Simalungun, salah satu bagian dari suku Batak itu loh. Saya kesini bareng teman saya juga dari kampung, tapi dia beda kampus. Teman saya yang dua ini juga begitu. Karena ternyata kami lumayan banyak, adalah satu orang akhirnya yang memberi ide untuk kami membuat ibadah persekutuan bersama setiap hari Minggu. Iya Teh, karena kebetulan gereja kami di kampung itu gereja Simalungun, namanya GKPS. Di Bandung ini nggak ada, jadi sebenarnya kami ini berharap nanti di masa depan persekutuan kecil kami ini bisa menciptakan GKPS yang baru di Paris, Van Java. Kalau tetehnya orang Bandung. Mar Teteh tahu, HP ini sudah hitah ke Simalungun. Ayo kak. Ya, anggo sanai, boy doa di hut mar minggu riap pakon nasyam pakon hasoman naleganai. Boy doka, etah mak. Dulu kami berkumpul rukun tahun 6, 3 dimulai meski tempat berpindah-pindah, iman tetap menyala. ATPU tempat pertama, lalu pindah ke SMP Kristen. Kami terus berdoa meski belum punya rumah.
jemaat punya harapan yang suci. Tanahlah terus percaya, Tuhan sediakan jalannya. Saling menguatkan dalam memberi dan berkorban, demi berdirinya rumah tempat berjumpa dengan Tuhan. Di atas tanah yang kecil itu kami membangun dengan setia. Setiap doa Tuhan yang jadikan nyata. Betapa bahagianya, betapa bahagianya. Marilah berjuang, jadi rumah kita. KPS Bandung. Oh, jadi gitu ya Kak ceritanya. Berarti waktu itu orangnya cuma sedikit dong, Kak? Iya, betul adik-adik. Berarti benar ya kata kakak dari awal, kalau perjuangan opung-opung kita dulu untuk membangun gereja ini sungguh luar biasa. Sekarang kan jemaatnya udah 560, terus sekarang udah jadi 6 sektor lagi. Ada Efesus, Antioquia, Galatia, Filipi, Tesalonika, dan Kolose. Betul, Kak. Sekolah minggu kita juga udah jadi 5 kelas. Ada Yohanes, Benyamin, Timotius, Silvanus, dan Paulus. Betul adik-adik. Tapi tentunya bukan hanya karena perjuangan kita aja. Tapi GKPS Bandung bisa berdiri, itu hanyalah karena anugerah Tuhan yang mau memilih kita menjadi gereja yang membawa terang Tuhan di Bandung. Kak, kalau di negara itu kan pemimpinnya ganti-ganti. Kalau di gereja kita pemimpinnya ganti-ganti juga nggak? Yang pertama, Bapak Sitwa Mansen Purba. Yang kedua, Bapak Sitwa Poltak Girsang. Yang ketiga, Bapak Sitwa Udin Purba. Yang keempat, Bapak Sitwa Sudiman Purba. Yang kelima, Bapak Sitwa Sahala Saragi. Yang keenam, Bapak Sitwa Bonarsius Saragi Manimuluk. Yang ketujuh, Bapak Sitwa Raja Umbang Saragi. Yang kedelapan, Bapak Sitwa Sarmedi Saragi. Dan yang sekarang adalah Bapak Sitwa Jan Eson Saragi. Oh, banyak juga ya Kak. Berarti orang-orang yang kakak sebutkan adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mengembangkan GKPS Bandung sampai sekarang ini. Sampai kami bisa tahu sejarahnya. Meskipun mungkin yang kakak ceritakan ini juga hanya sedikit dari aslinya ya, tapi inti dari cerita ini adalah bagaimana kuasa Tuhan yang ajaib bekerja untuk GKPS Bandung. Dan tentunya bukan hanya karena pemimpinnya, tapi semua kita jemaat GKPS Bandung dari yang lulus sampai sekarang juga dipilih Tuhan untuk menjadi berkat lewat GKPS Bandung. Oh, gitu Kak. Terus kalau kami anak sekolah minggu bisa apa Kak untuk menjadi berkat di GKPS Bandung? Tentunya semua orang baik seksi Bapak, seksi Inang, Nanoposo, Lansia, DBK, dan bahkan sekolah minggu tentulah diberikan karunia oleh Tuhan untuk jadi berkat di GKPS Bandung. Kalau belum sekarang, percayalah dalam perjalanannya kita akan menemukan peran kita di sini. Jadi kita harus terus semakin memperbaharui diri karena pada dasarnya gereja adalah kita semua. Wah, beruntungnya Kak kita dipilih jadi bagian GKPS Bandung dari antara miliaran manusia. Jadi jemaat GKPS Bandung, mengapa aku ada di sini?
di sini. Berdampak melayani dengan segenap diriku untuk bersama bertumbuh dalam Tuhan. Hanya satu pilihan, karena aku sejalan, bukan tentang aku atau dirimu. Tinggallah Tuhan yang harus dimuliakan. Kita dipilih jadi bagiannya. Di antara miliaran manusia. Kata Tuhan, setiap manusia diberikan karunia yang mulia. Bagaimana ku menggunakannya jadi sukacita pada GKPS. Aku seperti mereka, melayani dengan segenap hati. Tuhan yang akan mampukan setiap bentuk pelayanan yang kau buat. Dan di antara miliaran manusia, Kita jemaat Tuhan di GKPS Bandung. hidup bergereja harus berbuah. Harap kita saling menumbuhkan. Kita dipilih jadi bagiannya. Di antara miliaran manusia. Saling tumbuh dan sekolah, lulus kerja dan menikah, menemukan jati diri, hidup penuh sukacita, gunakan segala talenta yang telah Tuhan berikan. Kecil besar tak berbeda, asalkan terus berdebat. Sekolah minggu ramah kosong, kebaikan teman siang. GKPS Bandung ada untuk kemuliaan Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-62 tahun GKPS Bandung. Jadilah gereja yang sari, Marta Kupas, dan Nasibuan Pasu-Pasu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.